Praktik prostitusi online terbongkar oleh kepolisian. Selain si pemilik kos yang juga berlaku sebagai mucikari, 4 orang operator lainnya juga turut diamankan oleh kepolisian. Broensis, gue ingetin lu pada, sampai hari ini obat HIV kagak ada Broensis. Jadi kita sebagai manusia harus ingat-ingat yang namanya kesehatan dan juga moral. Kita jangan sampai tergoda sama bisikan setan untuk jajan sembarangan. Ingat itu. Ini dia aksi. Praktik prostitusi online di Kabupaten Purworejo terendus oleh petugas kepolisian. Kasat Reskrim Polres Purworejo AKP Kusen Martono langsung memerintahkan unit reskrim untuk menyelidiki lokasi di daerah Klendung Kradenan, Banyu Urip tersebut. Setelah data sudah lengkap, KBO Reskrim Polres Purworejo, Ibtu Tri Atmoko melaporkan hasil penyelidikan kepada Kasat. Izin melaporkan anggota yang di lapangan telah melakukan lidik terkait dengan kegiatan prostitusi yang ada di wilayah kita, tepatnya di Kelurahan Klendung. Ini anggota sudah lidik maksimal. Hasil lidik di situ memang ada terjadi prostitusi online, mobil online. Kalau seperti itu, sekarang juga anggota dikumpulkan, kita APP. Siapa kemudian segera kami kumpulkan anggota. Siap. Sekarang juga. Siap kemudian. Di ruang gelar perkara Pak Kapilo. Siap kemudian. Siap. Sebelum penangkapan, anggota dikumpulkan untuk diberi arahan guna meminimalisir kegagalan penangkapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk saya. Pada malam hari ini, mohon maaf waktunya sesuai dengan laporan dari Pak KPO bahwa kita ada praktek prostitusi online yang ada di wilayah kita. Untuk itu rekan-rekan semua sekarang juga saya kumpulkan segera untuk menindaklanjuti. Ya, sebagai gambaran tadi laporan dari Pak KPO bahwa untuk lokasi di Kelurahan Klendung Kradenan, Kecamatan Banyu Urip. Jadi nanti dari lokasi kita berangkat, nanti posisinya itu ada di pinggir jalan raya. Ini lokasi rumah kosnya, ini ada jalan masuk. Jadi nanti yang pertama kita ke yang jaga langsung masuk ke sini. Tolong terkait dengan barang bukti yang lain, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ada pertanyaan, usul, saran, masukan? Cukup? Cukup? Cukup. Kalau kita sudah cukup, langsung action di lapangan. Kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Reskrim Polres Purworejo harus lebih baik. Saat arahan sudah diterima dengan jelas oleh semua tim, Kanit Reskrim Polres Purworejo Ibda Setiono memimpin tim menuju lokasi target. Pak Kanit, ini strategi penangkapan kali ini mau seperti apa Pak Kanit? Kita langsung menuju ke sasaran di sebuah rumah yang atau kos-kosan yang digunakan selama ini untuk kegiatan prostitusi online. JB mereka itu berkomunikasi melalui aplikasi medsos yang bernama WeChat. Setelah dapat komunikasi mereka antara pelanggan dengan pelaku ini melakukan kegiatan prostitusi di tempat kos-kosan tersebut. Sebelum sampai di lokasi, Kanit berkoordinasi terlebih dahulu dengan tim pengintai untuk mengetahui keberadaan pelaku. Halo, Mas Adit, posisi sudah di lokasi? Terus keberadaan para pelaku-pelaku maupun operator sudah terlihat. Sekitar 5 menit lagi kita sampai ke target. Setibanya di lokasi, Kanit membagi tugas dan koordinasi terakhir dengan anggota sebelum eksekusi penangkapan. Karena ini ada 8 pintu, nanti ada tim 1 dipimpin Pak Danto, terus kemudian tim 2 Pak Kurniawan dengan anggotanya, nanti di pintu 1 yang kedua ya, rumah kedua Pak Ari, nanti tim 3 langsung backup untuk depan pintu
pos-posan yang ketiga ya, Ilham, nanti berjabat anggota di pintu pos-posan 4. Saat waktu dirasa sudah tepat, dengan cepat tim menyebar untuk membekuk para pelaku. Diam dulu. Ada apa? Kami dari Polres. Diam. HP-mu taruh. Oke, taruh. Oke. Ya, duduk dulu. Diam. Ini HP-mu. Nah, ini kamu operator micat ini. Kamu joki di sini. Joki. Prostitusi. Ini HP-mu kan? Iya, HP-mu. Ya, ini di password nih. Coba buka. Nah, coba buka dulu. Passwordnya. Nah, lihat itu micatnya. Ini ya. Ini aplikasimu nih. Iya. Nah, nih kamu. Kamu iklankan kamu ini menawarkan ini perempuan ini SK-nya di sini lewat micet. Udah dapat belum? Udah dapat pelanggan belum? Sudah. Sudah berapa kali ini? Dapat berapa hari ini? 3 pelanggan. Malam ini dapat 3 pelanggan. Berapa tarifnya? Minimal 200. Dapat berapa ini? 3 dari 3 pelanggan ini? 500, atau yang 300, yang 500. Diam. Pakkan HP-mu. Pakkan HP-mu. Kamu ngapain ini? Jalankan aplikasi, Pak. Aplikasi apa? Aplikasi micat, Pak. HP-nya dong, dicek HP-nya. Siap, Don. Apa tugasmu sebagai admin di sini? Ngikut koordinir cewek-cewek di sini, Pak. Bosmu siapa namanya? Mamimu? Ada di sana, Pak, maminya, Pak. Hah? Ada apa? Ada Di ruang mana? di sana, Pak. Oh, di ruang utama itu ya? Yang utama. Tim lalu menggeledah kamar-kamar indekos untuk mengamankan barang bukti yang masih tersimpan. Kita buka mas, digadah dan kita nyari alat pendukung barang bukti. Pelaku lalu dibawa untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Pak Kanit, tadi habis mengamankan apa itu Pak Kanit? Kita mengamankan 5 orang pelaku, 1 sebagai mami atau koordinator, yang 4 sebagai operator dari micat yang menghubungkan para pelaku prostitusi itu dengan pelanggan. Kemudian kita amankan HP juga serta sepeda motor. Kemudian barang bukti dan pelaku kita amankan ke kantor untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Kamu sudah berapa lama kegiatan seperti ini? Prostitusi micat ini? 1 tahun. 1 tahun. Terus peranmu apa? Admin dari HP itu ya? Iya. Terus dari kegiatan itu kamu dapat upah berapa? Apa honor? Apa fee dari itu? Para pelaku itu? 20% per transaksi apa 1 hari? Per transaksi. Transaksi ya? Kamu ya. 20% per transaksi. Dalam semalam tidak bisa menawarkan kerja seks berapa kan? Nggak mesti. Terus uangmu untuk apa? Hasil dari kegiatan itu?
Menurut keterangan pelaku, mereka memasarkan para pekerja seks di aplikasi micet dengan memasang gambar pekerja seks dengan harga mulai Rp200.000 hingga Rp1.000.000. Kepada polisi, pelaku mengaku jaringan prostitusi online sudah beroperasi selama 1 tahun. 1 mucikari dibantu oleh 4 joki menjalankan operasinya dalam menjaring pelanggan. Dalam pembagian hasil, mucikari dan keempat joki diberikan 20% dari harga pelayanan. Sisanya diberikan kepada pekerja seks sesuai pelayanannya kepada tamu. Barang bukti yang berhasil diamankan dalam penangkapan ini yaitu 1 unit sepeda motor, alat kontrasepsi, buku tabungan, serta sejumlah uang hasil transaksi. Ada praktek prostitusi online yang seperti informasi-informasi yang didapatkan itu. Setelah memang sudah jelas itu merupakan praktek, kemudian tim melakukan proses pendalaman dan akhirnya sampai ke proses penangkapan. Sebelumnya tim sudah bisa mendeteksi, sudah bisa mencari peran-perannya. Jadi ada yang berperan sebagai penyedia kos atau mucikarinya, sudah ada yang PSK-nya, juga ada yang berperan sebagai operator dan penjaga keamanannya di situ. Setelah kita bisa mengetahui itu semuanya, dari peran-peran itu tim melakukan suatu proses penangkapan. Dari penangkapan itu semua orang yang berperan itu kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Purworejo untuk proses lebih lanjut. Total pelaku yang berhasil diamankan Satreskrim Polres Purworejo sebanyak 5 orang. Atas perbuatannya para pelaku dijerat pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun.